Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah mumtani tamzil al-afkar al-khatirah المرتفع عن تحزير الأبصار النازرة العالم بوجب قلب الزاغة الخادرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأحمد على أياده البيضاء المتقاطرة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالآيات الباهرة وفضله على المقامة الفاخرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أنجب الزاهرة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Jami As-Sa'adah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah di hari Jumat yang mulia ini kita sama-sama berwasiat kepada diri kita masing-masing agar kita selalu senantiasa memantapkan, meningkatkan dan menguatkan iman kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebab dengan bekal iman dan takwa itulah kita manusia akan mendapat keselamatan baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Salawat dan salam selalu senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan mengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun." Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk selalu berlaku adil dan berbuat kebajikan-kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang daripada perbuatan keji dan munkar dan permusuhan, dan Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dari ayat Al-Quranul Karim ini Allah mengingatkan kepada kita, wahai kita semua manusia, agar kita selalu senantiasa untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Inilah yang Allah maksudkan kepada kita umat manusia. Kalau kita mau mendapat keselamatan hidup di dunia, marilah kita bisa berlaku adil. Adil terhadap Allah Subhanahu wa taala dan adil antar sesama manusia. Terhadap Allah kita harus seimbang di dalam menjalankan hubungan kita kepada Allah antara hubbud dunia maupun antara orang yang cinta dunia maupun yang hubbullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hidup di dunia tidak adil. Kita hanya mementingkan dunia, tapi kita tidak mementingkan akhirat. Harus imbang. Akhirat kita kuat, persiapkan akhirat dengan apa? Ibadah al-baqiyatus sholihah, ibadah wajib, ibadah sunnah, maupun perbuatan yang Allah halalkan dan Allah haramkan, itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa yang Allah, aturan Allah, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita lebih taat terhadap hukum manusia dibanding hukum Allah Subhanahu wa taala. Ama hukum buatan manusia, hukum produk negara, kita taat dan kita takut, tapi ama hukum Allah kita lalai dan melalaikan, tidak seimbang, kita tidak berlaku adil. Yang kedua, adil terhadap sesama manusia, kita harus adil. Karena itu orang-orang yang berlaku adil, jaminannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatahayyaru mimma anzalallah illa ja'alallah bi an ba'sahum bainahum. Dan tidaklah
pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan mereka memilih apa yang diturunkan Allah, kecuali Allah akan menjadikan bencana di antara mereka. Saat ini kita lihat kenapa carut marut negeri kita maupun di dunia, karena juga banyak pemimpin-pemimpin yang tidak adil, yang sehingga kita ibaratkan saat ini hukum produk pemimpin, aturan pemimpin, aturan penguasa tajam ke bawah, tumpul ke atas. Untuk rakyat ditindas dengan segala macam aturan, tapi untuk yang di atas bisa cincai, bisa diatur di bawah meja maupun di atas meja, ataupun terang-terangan mereka langgar aturannya. Dengan gampang kita mau masuk kerja, dengan sulit ada aturannya, ada batasan umur, batasan pendidikan, batasan keilmuan. Tapi kalau pemimpin sudah berkehendak dengan tidak adil dan curang, dengan gampang dia pongah, dia merasa dirinya raja, dia rubah itu aturan seenak-enaknya. Apalagi kalau rakyatnya diam, masyarakatnya diam terhadap kecurangan dan ketidakadilan tersebut, akan membuat kezoliman dari penguasa tadi makin menjadi-jadi. Kenapa? Karena siapa? Karena diamnya orang-orang yang melihat kemungkaran dan melihat kezoliman. Karena itu, di kesempatan khutbah yang singkat ini, marilah kita berlaku adil. Bukan hanya untuk pemimpin, tapi kita juga sebagai rakyat, kita juga harus adil terhadap diri kita. Bagaimana hablum minallah kita, hubungan kita kepada Allah, dan juga terhadap sesama manusia. Jalankan hukum-hukum Allah dengan sepenuhnya, baru kita bisa jalankan hukum manusia yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ketika saat ini kita melihat seorang penguasa yang sudah zolim, sudah diibaratkan seperti raja atau Fir'aun di abad modern, dengan zolimnya kita hanya bisa mengeluh dan protes. Tapi sebelumnya kita lupa Fir'aun di abad modern ini bisa muncul, raja-raja zolim saat ini bisa muncul, penguasa-penguasa yang zolim yang tidak adil bisa muncul. Karena siapa? Karena ketidakadilan rakyat juga. Mereka gelap, mereka anggap ini dosa kecil, menerima uang upah dalam serangan fajar, dalam pemilu, uang 50.000, 100.000, sembako. Dia gadaikan iman dan takwanya dalam memilih pemimpin yang tidak adil dan zolim. Dia pilih karena sembako, karena harta yang sesaat. Akhirnya apa? Begitu terpilih raja zolim tadi, Fir'aun tadi terpilih dari yang kecil, Fir'aun menjadi kuat, menjadi kokoh. Akhirnya uang 50.000, uang 100.000, sembako serangan fajar tadi tidak ada apa-apanya dibanding kenaikan pajak, pembatasan BBM, kenaikan listrik, dan segala macam aneka pajak yang isinya untuk menindas rakyat kecil. Namun anehnya kita hanya bisa melihat untuk orang-orang yang super kaya justru dimudahkan, dihapuskan pajak-pajaknya, na'udzubillah. Ini makanya kita harus adil antara menjalankan hukum-hukum Allah dan hukum buatan manusia. Jangan kita takut akan hukum buatan manusia, tapi hukum Allah kita lalaikan dalam memilih pemimpin maupun dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini tentang adil, marilah kita berlaku adil untuk benar-benar yuk mau konsekuen. Kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jalankanlah hukum-hukum Allah dengan sebaik-baiknya. Gak usah takut, yang hak itu hak, yang batil itu batil, harus terus diterapkan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama' walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kata Allah akan limpahkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi kalau ada mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau menjalankan hukum Allah, tidak mau beribadah, tidak mau sholat, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau menjalankan puasa, bahkan dengan gampangnya menghina ayat Allah, berbuat yang mungkar, berbuat yang zolim dari hal terkecil, maka kata Allah, jangan salahkan kalau Allah siksa daripada perbuatan mereka. Mudah-mudahan
Allah jauhkan kita daripada bala dan musibah, dan Allah selamatkan negeri kita, Allah selamatkan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam agar menjadi benar-benar orang yang berlaku adil, menjalani benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah dengan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirul azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran man jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala khairi masabihil quran amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amanaha anhu wa hazar wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin jaddil hasani wal husain ولبي خير أهل الدارين خصوصا على أول رفيق سيدنا أبي بكر الصديق ولا صادق المصدوق هنا أبي حفص عمر الفاروق ولا زوج البنتين سيدنا عثمان ذي النورين ولا ابن عم الغالب وباب العلم أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب ولا ستات الباقين رضي الله عنهم أجمعين ولا سبتين الشريفين سيد شباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين ولا بقية الصحابة أجمعين ولا تموسن إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم خلفاء المتقدمين والأئمة الماضين والعلماء الراشدين واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم الشهداء في سائر البلدان المسلمين أجمعين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي يمن وفي لبنان وفي العراق. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر المسيحيين الإسرائيليين والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.